Informasi berikutnya, Saudara, Barreskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus program magang mahasiswa ke Jerman. Ada 1.047 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi di Indonesia yang jadi korban. Barreskrim Polri menyebut 2 perusahaan di Indonesia mendekati pihak universitas dan menawari program magang kerja atau foreign job di Jerman. Mahasiswa yang direkrut ini wajib membayar sejumlah uang untuk bisa ikut dalam program tersebut. Polisi bilang para mahasiswa justru dipekerjakan tidak sesuai jurusan. Polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Faktanya yang telah disampaikan dan diketahui, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga korban tersebut tereksploitasi. Setelah dilakukan pendalaman, hasil yang didapat bahwa program ini dijalankan sebanyak ini masih proses pendalaman ya, beberapa universitas di Indonesia dengan total mahasiswa juga yang diberangkatkan ini sebanyak 1.407 mahasiswa dan 33 universitas. Ada 1.000 lebih mahasiswa yang jadi korban TPPO bermodus magang di Jerman. KBRI Berlin sendiri menjelaskan foreign job atau kerja paruh waktu adalah dalam aturan ketenagakerjaan Jerman. Pertanyaannya, apakah ini memang kasus TPPO? Apakah Indonesia juga harus menghentikan pengiriman mahasiswa ke Jerman untuk bisa mengikuti program magang ini? Malam hari ini kita akan berbincang dengan anggota Komisi 1 DPR, Dev Fikarno. Selamat malam, Bang Dev. Selamat malam, gimana kabarnya Mbak Audrey? Sehat selalu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Bang Dev, jadi sebenarnya kasus TPPO yang melibatkan 1.000 lebih mahasiswa ini sebenarnya tergolong TPPO atau gimana sih Bang? Ya, ini masih pendalaman juga, tapi yang dari informasi yang kami terima, kami dapatkan bahwa mereka ini kan membayar sejumlah uang untuk berangkat, termasuk kebutuhan-kebutuhan. Jadi jangan sampai tenaga mahasiswa kita yang dengan harapan dan impian untuk berangkat ke sana untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan juga mungkin uang hasil kerja, dan juga mungkin bisa berharap mereka bisa melanjutkan pendidikan tingkat lanjutannya di sana, akhirnya malah dieksploitasi menjadi tenaga kerja murah atau bahkan yang di bawah dengan gaji UMR Jerman ya. Kalau masalah kerjanya serabutan ya, saya aja waktu saya kuliah di US juga ya kerja serabutan. Apapun itu ya nggak masalah, yang kerjakan aja asal selama masih mengikuti aturan dan juga undang-undang hukum yang berlaku ya, jam kerjanya, lalu fasilitas kerjanya. Nah, hal itu yang harusnya menjadi tapi yang menjadi masalah lain adalah kalau tidak salah dimintai juga uang ya? Nah itu yang dari awal itu saya bilang kan, kalau berangkatnya saja sudah mesti bayar. Ini kan jadi sama kayak misalnya kayak yang masyarakat Rohingya gitu ya. Mereka tuh ngebayar per kepala sampai $1.000, $2.000. Nah ya, mereka ini ya kalau misalnya anak mahasiswa ini kan berarti kan mereka anak-anak berpendidikan, mungkin dari keluarga yang juga berkecukupan lah, bisa sampai sekolah, sampai kuliah, bisa sampai berangkat. Nah jangan sampai orang tua mereka itu yang mungkin sudah nabung bersusah payah mati-matian, justru akhirnya ditipu oleh sekelompok orang yang. Ya, tapi gini juga Bang Dev, yang jadi permasalahan ini kan kalau tidak salah foreign job ini magang di Jerman ini juga menjadi bagian ya, merupakan salah satu programnya Kampus Merdeka di Kementerian Pendidikan ya. Itu gimana saat ini? Sudahkah dimintai keterangan mungkin dari Kemendikbud? Bang Dev? Halo? Ya, oke, sorry. Ya, silakan. Ya itu tadi pokoknya jangan sampai program ini kan sudah berjalan dengan baik. Jadi selain daripada 1.000 yang terkena penipuan ini, banyak ribuan daripada mahasiswa Indonesia yang sudah mendapatkan pengalaman dan juga hasil yang baik. Karena ini program bukan program baru berjalan setahun 2 tahun, sudah cukup lama. Dan ini juga termasuk program dalam Kampus Merdeka ya Bang ya, yang dipunyai oleh Kementerian Pendidikan. Nah itu sudah dimintai keterangan nggak dari Komisi 1 kepada Kemendikbud Ristek? Ya kita minta kementeriannya dari
maaf, kita minta informasinya juga dari kepolisian, lalu dari kepolisian dari Kemlu lah yang menelisik ini sejauh mana keterlibatan, baik apakah ada oknum yang terlibat atau apakah ini hanya sekelompok orang yang terus lagi. Ya, saluran komunikasinya agak kurang baik, Bang. Ini internet saya. Internet saya ini akhirnya agak nggak stabil, nggak ngerti kenapa nih. Oke, kalau gitu saya bisa langsung. Jadi koreksi juga ke Menkominfo nih. Ya, oke, kalau gitu sekarang saya menyambung ke pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, apakah akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan Jerman? Karena ini kan hal sensitif ya, Bang. Saya yakin tidak. Pemerintah Jerman mengeksploitasi Indonesia. Bukan pemerintah Jerman mengeksploitasi masyarakat Indonesia, akan tapi ini adalah sekelompok orang yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan individu. Dan pasti juga ketika kita membahas ini dan melaporkan ini. Dengan kejadian dugaan tindak TPPO ini, jadi untuk program magang Jerman akan ditelis. Iya. Untuk program magang sebaiknya dihentikan. Ya, program ini jangan sampai dihentikan, karena banyak juga mahasiswa Indonesia yang mendapatkan manfaatnya. Memang ada 1.000 yang sekarang ini terdata sudah terkorban. Akan tapi banyak, ada puluhan atau mungkin ratusan ribu mahasiswa Indonesia yang telah menikmati program ini. Jadi yang harus diusut ini adalah proseduralnya sebagaimana, lalu juga mereka yang memanfaatkan dan juga memperdayakan dan juga menipu mahasiswa itu mereka untuk ditarik. Dan kita juga perlu ada perbaikan juga tentunya dari proseduralnya, sehingga jangan sampai ada lagi yang tertipu. Gitu. Oke, baik, harus ada perbaikan ya supaya magang di Jerman ini tidak kembali bermasalah, apalagi dugaan eratnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR, Devi Karno, sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam.